Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengenali kekuatan kita. Kalau berdasarkan pengalaman saya, dan saya tiba-tiba diingatkan Tuhan Roh Kudus tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun yang ada di Matius 4. Itu kan pencobanya ada 3 ya. Bisa dibilang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama pencobaan harta, kedua pencobaan tahta, kemudian yang ketiga adalah pencobaan nafsu, hawa nafsu ya. Nah, hawa nafsu kan kalau secara garis besarnya hawa nafsu, cuman kalau diferensiasikan kan bisa banyak. Nafsu belanja, nafsu seks, nafsu ngomongin orang gitu kan. Banyak lah. Kalau itu intinya kan hawa nafsu ya, berhubungan dengan hawa nafsu. Keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup ya, intinya seperti itulah. Tapi kalau dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu tahta, nafsu, hawa nafsu, dan harta. Kemudian setelah saya renungkan kembali, kalau saya pakai teknik berpikir reverse thinking, berpikir terbalik, oh ya juga, saya dapatkan bahwa justru yang bukan kelemahan, justru yang jadi kelemahan ya kelemahan, jelaskan. Tapi kalau yang bukan kelemahan kita, justru itu kekuatan kita. Kayak saya gitu kan. Saya kan kelemahannya di nafsu makan gitu kan. Malas-malasan, keinginan dagingnya begitu kuat. Cuman kalau untuk harta, bagi saya tidak terlalu penting. Karena bagi saya uang itu hanya sekedar alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selebihnya ya nggak bisa buat apa-apa, karena pas meninggal pun, pas mati pun ya nggak dibawa juga kan uangnya. Jadi bagi saya harta itu, uang itu hanya sekedar alat tukar bagi POV saya pribadi. Jadi saya nggak terlalu tertarik tuh. Jadi bisa jadi ini jadi clue bahwa ini kekuatan saya gitu kan. Kemudian kalau tahta, wah ini yang paling nggak penting buat saya. Karena cuma dipuji-puji, berkuasa, itu paling nggak penting bagi saya. Kalau nafsu, kayak nafsu makan kan ada rasanya ya. Asin, gurih, asam, manis, pedas gitu kan. Bagi saya wow, menarik sekali gitu. Tapi kalau untuk tahta, kuasa menguasai orang, dipuji-puji, ya bagi saya nggak ada rasanya gitu. Lebih menyenangkan rasa makanan daripada rasa bangga dipuji-puji. Bagi saya kayak absurd aja gitu kan. Oh, jadi itu clue yang kedua. Jadi bisa dibilang apa yang saya nggak butuh, apa yang saya nggak merasa kurang, dalam artian kan kalau kita butuh, ingin, berarti kita ada rasa kurang ya. Di bagian, kalau saya pribadi, di bagian uang, harta, dan di bagian tahta, kuasa, itu saya nggak butuh. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya renungkan kembali perjalanan hidup saya, iya ya. Kebanyakan justru kadang-kadang saya dikasih talenta yang berhubungan dengan ngatur uang. Makanya saya sekolah manajemen, belajar finance, belajar investasi, trading, dan selama saya lakukan selama hidup saya, memang bisa dibilang itu ada hasilnya walaupun belum maksimal ya menurut saya. Karena ya balik lagi itu, karena saya berpikir uang itu hanya alat tukar gitu kan. Nah, kalau untuk tata itu sama sekali dari dulu, kalau misalnya
disarankan untuk jadi ketua apa, untuk maju ke depan, untuk tampil, itu saya paling menolak. Kalau bisa suruh orang, suruh teman gitu kan. Tapi apa yang saya dapat adalah justru saat ini saya juga baru menyadari gitu. Saya punya speaking skill seperti ini, bicara dengan lancar seperti ini, berarti ini kan hubungannya sama kuasa ya, mempengaruhi ya, di panggung. Ada hubungannya sama kuasa. Jadi apa yang saya dapat bahwa apa yang kita tidak merasa butuh, tidak merasa kurang, justru Tuhan taruh kekuatan atau talenta kita di situ. Kalau saya berarti talenta saya bisa dibilang di manage keuangan, manage harta, kemudian talenta saya adalah mempengaruhi orang, nurture, bicara, speaking skill, itu yang talenta saya. Justru yang jadi kelemahan itu tidak dijadikan kelemahan saya seperti hawa nafsu, nafsu makan, nafsu seks, malas-malasan, keinginan daging, tidak peduli, apatis, ya seperti itulah nafsu-nafsu keinginan daging saya. Itu bisa Tuhan mengingatkan saya bahwa itu kelemahan saya, makanya Tuhan kebanyakan buat saya kurang di situ. Kadang-kadang saya harus berpuasa untuk jaga kesehatan saya gitu kan. Kadang-kadang saya harus, kalau malas-malasan, di beberapa hari saya harus kerja gontok-gontokan, harus maksimal banget sampai capek, kelelahan gitu kan. Jadi dari situ apa yang saya dapat bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kita di mana di bidang kita tidak merasa butuh atau kita tidak merasa kurang. Supaya apa? Karena kalau kita tidak merasa butuh atau tidak merasa kurang, jadi tidak merasa itu kelebihan kita, kita tidak jatuh dalam kesombongan. Sedangkan Tuhan juga memberikan kelemahan, istilahnya kalau di Paulus itu duri dalam daging, dalam kehidupan setiap orang, dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, supaya mengingatkan kita bahwa kita juga jangan sombong loh. Sekuat-kuatnya kita, sebanyak-banyaknya talenta kita, mungkin bisa 5, bisa 6, bisa 7, tetap kita punya kelemahan. Semuanya itu berimbang. Demikian sharing saya bagaimana cara mengenali kekuatan, talenta, dan kelemahan kita lewat 3 jenis cobaan, yaitu harta, hawa nafsu, dan tahta atau kuasa. Semoga membantu sharing kali ini. Silakan share jikalau dirasa bermanfaat. Terima kasih.